Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah NIM 1892 Prodi PG PAUD semester 3, mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Ibu Lia Kurniawati FPD. Tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum PAUD. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran tema. Pembelajaran tema atau pembelajaran tematik adalah suatu pembelajaran yang mengaitkan berbagai bahasan dari kompetensi dasar secara terintegrasi ke dalam satu tema. Jadi, tema bukan merupakan tujuan pembelajaran, melainkan sebagai perluasan wawasan dalam rangka menghantarkan kematangan perkembangan. Mengapa pembelajaran PAUD menggunakan tema? Pembelajaran anak usia dini dapat dikembangkan dengan menggunakan tema melalui pembelajaran. Peserta didik akan lebih mudah mengenal sesuatu konsep pengetahuan dan dapat mempelajari sesuatu yang bersifat konkret. Dengan demikian, indikator perkembangan anak dapat tercapai secara optimal. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pendidik PAUD banyak mengalami kendala dalam mengembangkan tema pembelajaran. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, kreativitas, kepekaan, dan keberanian. Menurut Sutirjo dan Manik, pembelajaran tematik adalah bentuk usaha pengintegrasian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkandung dalam pembelajaran dengan menggunakan sebuah tema. Pembelajaran tematik mulai digunakan sejak diimplementasikan kurikulum 2013 di Indonesia. Pembelajaran tematik terpadu merupakan salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan pada tingkat satuan pendidikan anak sekolah dasar. Sejak tahun 2013 pada kurikulum 2013 telah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan atau pembelajaran yang terpadu, yaitu peserta didik aktif untuk mencari tahu. Pembahasan pembelajaran diarahkan pada tema yang sangat sesuai dengan hidup peserta didik. Terdapat tema utama, sumber pelajaran. Menurut Majid 2014, pembelajaran tematik memiliki beberapa prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada holistik, yaitu suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik, diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Yang kedua yaitu bermakna. Pengajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara skema yang dimiliki oleh siswa yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Yang ketiga adalah otentik. Pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. Yang keempat ada aktif. Pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama, aktif dan berpusat pada murid, yaitu pembelajaran tematik berpusat pada murid. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar yang modern, yang lebih banyak menempatkan murid sebagai subjek pembelajaran, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada murid untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada murid. Dengan pengalaman langsung ini, murid diharapkan pada suatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga,
pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran menjadi begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan murid. Yang keempat, penyajian konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran. Dengan demikian, murid mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Bahkan, mengaitkannya dengan kehidupan murid dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan murid berada. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid, diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Yang ketujuh, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Kelebihan pembelajaran. Yang pertama, pengalaman belajar dan kegiatan belajar akan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan belajar dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar lebih bermakna, mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan sosial siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan bersifat pragmatis yang dekat dengan keseharian siswa. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antara guru dan siswa. Dalam merancang kegiatan pembelajaran. Kelemahan dari pembelajaran tematik yaitu pembelajaran tematik mengharapkan guru memiliki wawasan luas, kreativitas tinggi, kepercayaan diri, dan kemampuan handal menggali informasi dan pengetahuan terkait materi. Tanpa kemampuan, guru yang mempunyai pembelajaran tematik akan sulit diterapkan. Pembelajaran tematik mengharapkan siswa memiliki kemampuan teknik dan kreativitas tinggi sehingga keterampilan siswa dapat terbentuk ketika pembelajaran ini dilaksanakan. Untuk pembelajaran tematik memperluas sarana dan sumber pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran tematik memerlukan dasar kurikulum yang luas atau fleksibel. Yang kelima, pembelajaran tematik membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Berikut ini adalah contoh permainan